Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan CJPPR, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia apapun keadaannya ya. Hari ini senang sekali kami bisa kembali mengudara di podcast ini untuk kita, kanal podcast dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, sebagai kanal edukasi mengenai keuangan negara atau APBN, literasi investasi keuangan, serta generasi kreatif produktif. Di episode kali ini saya Ishak akan berbincang bersama narasumber kita. Dan di episode kali ini cukup berbeda ya rekan, karena di podcast kali ini tidak dilaksanakan di studio DJPPR karena narasumber kita kebetulan lagi ada di kota yang lain. Sehingga kita akan mencoba memanfaatkan aplikasi daring yang ada untuk bisa berbincang-bincang dengan beliau. Baiklah, mungkin langsung saja kita menyapa narasumber kita kali ini, seorang anak muda yang suka dan peduli dengan topik finance, terutama Islamic Finance, yaitu Mas Greget Kalabuana. Halo Mas Greget. Halo, Assalamualaikum Mas Ishak, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami menyapa rekan DJPPR. Sebelumnya pernah via Instagram ya Mas ya, tapi mungkin kita belum puas tuh ngobrolnya waktu itu di Instagram DJPPR secara live. Nah, sekarang kita coba untuk di podcast kita. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat-sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ini sebelumnya karena masih Lebaran ya, jadi saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon lahir batin. Ya betul, memang waktu itu menarik sekali topiknya tentang Islamic Finance, tapi sayangnya cuma 45 menit ya, 45 menit. Jadi semoga nanti kita sekarang bisa lebih panjang gitu ngobrolnya Mas ya. Gitu. Siap. Saya sekarang di Klaten nih Mas, jadi mungkin Insya Allah nanti kalau ke Jakarta bisa main-main ke DJPPR. Sebenarnya sering ke sana buat rapat gitu ya dengan institusi saya. Oke, ya Mas ya, kali ini kita akan coba membahas topik yang kalau menurut rekan-rekan dan tim kami ini cukup ringan gitu. Semoga untuk rekan-rekan DJPPR dan Mas ini bisa ya kita bawakan dengan lebih santai gitu. Ini episode pembuka, setelah sebelumnya kita memang pernah skip karena kita lagi fokus pada bulan Ramadan. Nah, untuk yang kita bahas kali ini topiknya erat nih dengan Mas Greget nih. Kalau saya lihat Instagramnya juga ini sebenarnya yang sering-sering dibahas sama Mas Greget nih, yaitu tentang anak muda dan segala potensinya serta kaitannya dengan perkembangan Islamic Finance di Indonesia. Nah, menarik nih, kita tanya dulu nih Mas Greget. Ini tadi kan sedang di Klaten nih Mas. Ini sibuk apa nih Mas sekarang nih? Ya, sebenarnya saya bekerja sebagai Islamic Finance Specialist di salah satu agensi atau badan Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB atau UN ya, United Nations Development Program gitu. Tapi karena pandemi masih ya, jadi sejak bulan Maret tahun lalu sampai bulan Maret tahun ini sampai Mei itu saya belum sama sekali kembali ke kantor. Jadi di sini aja, cuman saya balik ke Klaten itu kira-kira bulan September. Jadi sudah 8 bulan ya. 8 bulan di Klaten Delanggu. Jadi ya sibukannya ya selain bekerja gitu ya, nulis-nulis karena saya juga banyak menulis tentang Islamic Finance dan ekonomi Islam gitu, manajemen di akun Medium, juga beberapa kali ya sering juga sih ngisi acara-acara yang bertemakan anak muda gitu ya, atau tentang keuangan syariah, dan juga ya biasa ada hobi-hobi pelihara kucing gitu ya, kemudian olahraga gitu. Gitu sih Mas. Nah itu makanya kemarin saya lihat ada ini ya Mas ya, ada view apa ketika lari itu ada view apa namanya? View sawah-sawah ya. Iya, di sawah. Di sini tuh kalau keluar rumah, ya nggak keluar rumah banget sih. Maksudnya harus jalan kemana gitu, 400 meter. Itu ada sawah, ada ilalang gitu ya. Bisa lihat sunrise, sunset gitu. Ya, harus ke sini. Karena kan di sini lumbung padinya Provinsi Jawa Tengah ya. Jateng lumbung padinya di sini salah satunya. Jadi banyak sawah. Oke Mas, mungkin kita sudah mendengar tadi kesibukan Mas Greget. Ini kita mungkin coba kita masuk ke diskusi ya. Mungkin kita lihat secara global dulu. Nih, menurut Mas Greget sebenarnya anak muda di Indonesia sekarang ini seperti apa sih Mas? Mungkin memang kalau dia ditanyakan secara akademis ini mungkin agak dalam ya, karena kan anak muda Indonesia ini banyak, luas dan bermacam-macam gitu. Tapi menurut Mas Greget yang sudah sering berinteraksi sosial dengan anak-anak muda Indonesia, terus sering pernah juga kuliah di luar negeri dan keluar negeri karena pekerjaan. Nah, ini gimana sih Mas melihat sebenarnya anak muda Indonesia ini sekarang gitu? Ya, kalau bicara soal anak muda, kita pasti selalu ingat dengan angka 2045 ya Mas. Karena itu kan generasi emas gitu yang digaung-gaungkan. Apalagi kalau buat
insan Kementerian Keuangan gitu ya, apalagi LPDP, karena saya juga alumni LPDP, itu pasti didengungkan gitu. Kita menuju ke 2045 sehingga setiap orang harus menyiapkan dirinya masing-masing gitu. Pertama anak muda yang akan mengganti, yang akan mengisi pembangunan di tahun tersebut gitu. Tapi kalau saya boleh beropini gitu ya, sebenarnya kan kita sekarang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, kurang lebih milenial 30% atau sepertiga gitu ya. Mungkin Z juga begitu. Artinya dominansi atau mayoritas masyarakat Indonesia adalah generasi muda gitu kan, baik milenial maupun Z. Nah, mereka sebenarnya kalau saya lihat secara individu itu powerful gitu. Kenapa powerful? Karena mereka punya kompetensi masing-masing, punya minat yang jelas gitu ya, punya kepercayaan diri yang tinggi, bahkan sebagian cenderung over gitu ya, dan menurut saya itu bagus gitu karena itu menunjukkan bahwa kualitas kita tidak lagi rata-rata tapi di atas rata-rata. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat nilai positif anak muda Indonesia itu yang mereka punya ketertarikan pada isu-isu yang bersifat sosial, baik itu lingkungan, baik itu kesehatan, kemudian kesejahteraan, kesetaraan dan lain sebagainya. Sehingga saya melihat bahwa mereka hidup, berdiri, tinggal di Indonesia itu tidak hanya memiliki diri sendiri, tapi juga mereka melihat lingkungan di sekitarnya. Gitu. Apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya berikan. Jadi mindset-nya bukan lagi dari negaraku aku dapat apa, tapi dari negara kepada negaraku aku ngasih apa gitu. Jadi itu eksistensi yang punya manfaat gitu. Lalu yang ketiga saya juga melihat mungkin karena jumlah penduduknya banyak sekali gitu ya, sehingga selain ada kompetisi, tapi juga ada kolaborasi. Gitu. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan, tapi juga mereka bersinergi dalam kebaikan, sehingga banyak sekali kita lihat agenda-agenda kepemudaan gitu atau komunitas atau organisasi yang sifatnya kolaboratif antara yang satu dengan yang lain gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sangat bagus ya. Ya semoga nanti di tahun 2045 ini bertahan gitu dan semakin meningkat gitu kualitasnya. Ya Mas, jadi memang setuju sih. Memang anak muda Indonesia ini memang punya banyak potensi dan punya kepedulian sosial yang tinggi sebenarnya. Dan ini mendukung kita untuk bisa mencapai Indonesia emas dan Indonesia maju di 2045. Nah, seperti yang dibilang Mas Greget kan, kalau saya lihat Mas Greget ini kan sebenarnya banyak berinteraksi di media sosial ya Mas ya. Dia kan punya banyak pengikut lah ya mungkin di media sosial, dan memang di Indonesia sendiri anak-anak mudanya cukup melek teknologi nih Mas. Ini dari beberapa survei memang kita punya pendekatan dengan teknologi yang lebih baik di beberapa negara di Asia Tenggara lah untuk anak-anak mudanya gitu. Nah, ini tapi di beberapa survei juga disampaikan kalau anak muda kita ini punya kekhawatiran nih gimana mendapatkan pekerjaan di masa depan. Nah, ini Mas Greget ngelihatnya gimana nih Mas? Jadi kekhawatiran ini gimana sih Mas ngelihatnya di pemuda kita sebenarnya gitu Mas? Kalau saya sebenarnya itu kekhawatiran yang wajar ya. Jadi mau kita di tahun saat ini atau tahun yang lalu, tetap itu ada gitu. Karena yang namanya orang hidup itu kan pasti intinya adalah kompetisi ya dengan diri sendiri juga dengan orang lain, perbuatan lah. Jadi kita semua orang itu bersaing gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi mungkin saat ini saya melihat mindset-nya sudah bergeser sih Mas. Jadi teman-teman saya gitu, karena saya juga anak muda kan, kita anak muda kan. Jadi mindset-nya itu bukan lagi mencari pekerjaan. Tidak hanya itu, tapi juga membuat lapangan kerja gitu. Saya sendiri merasa ada kebanggaan tersendiri ketika saya ini punya sesuatu yang saya buat sendiri gitu, yang saya lahirkan dari kecil sampai dengan menjadi besar. Nah, itu yang saya lihat anak-anak muda di situ. Sehingga sebenarnya kekhawatiran untuk persaingan ini bisa diantisipasi dengan kita mencoba mengarahkan mindset-nya ke sana. Ya, tentu dengan berbagai macam dukungan ya, misalnya dukungan dari pendidikan supaya mindset itu terbentuk secara sempurna. Jadi orang digalakkan untuk berwirausaha gitu. Sehingga tidak lagi takut persaingan, karena kalau kita bicara persaingan nanti kita harus bicara juga dengan pendidikan, kompetensi, kesiapan, standar gitu ya. Ya itu ya untuk mereka yang mengikuti itu ya silahkan. Tapi kalau untuk mereka yang ingin berusaha dengan caranya masing-masing, cara sendiri ya tentu kita tidak hanya mengkhawatirkan itu. Gitu. Teknologi itu kan sebenarnya tidak hanya teknologi itu kan sebenarnya luas. Jadi kalau kita bicara teknologi, kita tidak hanya bicara tentang digitalisasi, tapi dalam hal energi, dalam hal food security, dalam hal transportasi, dalam hal kesehatan, semua itu menggunakan teknologi gitu. Jadi persaingan ini meskipun ketat juga dan semakin kesini semakin sengit gitu, tapi lahannya semakin luas sebenarnya gitu. Jadi gitu. Oke Mas. Jadi memang kita ngelihat sebenarnya sekarang ini bukan lagi persaingan, tapi bagaimana kita mengembangkan diri untuk bisa membuka peluang usaha yang baru ya Mas ya. Betul. Ini gimana sih Mas ngelihatnya gitu? Apa sih yang perlu kita kembangkan gitu ya? Kita sebagai pemuda nih berdasarkan pengalaman Mas nih ya.
Ini apa sih yang perlu kita kembangkan untuk bisa masuk ke area itu gitu Mas? Kita bisa mengembangkan diri untuk membuka peluang usaha yang baru gitu. Ini saya tertarik sekali kalau bicara soal generasi emas ya Mas. Karena generasi emas itu kan ibaratnya kayak itu sering jadi candaan di anak-anak LPDP sih, generasi emas gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya tuh punya saya punya satu singkatan dari emas itu. Emas itu yang pertama adalah egaliter gitu ya. Jadi kita merasa bahwa setiap anak Indonesia itu punya kesempatan yang sama gitu. Dalam akses, dalam peluang yang sama dalam mengakses fasilitas, gitu, kesempatan, gitu. Kemudian yang kedua, M itu multitalenta. Jadi kita tidak hanya berpikir, misalnya nih Mas, bidang saya adalah Islamic Finance. Semestinya saya tidak hanya berkutat di Islamic Finance, tapi saya juga harus melengkapi diri saya dengan bidang lain yang mungkin jauh atau terkait sedikit gitu. Sehingga nanti ketika ada persaingan saya punya nilai lebih gitu. Sekarang kan banyak ya dokter yang seorang penyanyi gitu arsitek yang dia juga seorang model gitu ya, guru ngaji tapi dia pengusaha dan lain sebagainya. Jadi multitalenta. Lalu yang ketiga aktif gitu. Jadi kita harus aktif, kita tidak bisa hanya cuma rebahan aja gitu. Kita juga harus mikir, bergerak, bersilaturahmi gitu ya, punya ide-ide, direalisasikan gitu. Dan yang terakhir spiritual. Nah ini kita, kalau saya sih melihat dari karakter Indonesia ya, yang kita negara yang punya dasar agama yang kuat, otomatis itu tetap harus dimasukkan gitu. Itu kalau dari pendapat saya. Tapi kalau kita lihat dari berbagai literatur misalnya yang lebih umum ya, dari World Economic Forum misalnya tahun 2025, itu kan dibagi kebutuhan karakter yang dibutuhkan atau skill yang dibutuhkan pada tahun 2025 itu ada problem solving gitu ya, ada self management, ada people management gitu, ada teknologi usage gitu. Jadi ada 4 komponen utama, kalau nggak salah itu ya, saya nggak lupa. Tapi intinya dari masing-masing komponen tadi itu punya banyak elemen. Misalnya kalau kita bicara soal problem solving, kita dituntut oleh berpikir secara analitik gitu ya. Kita dituntut untuk berinovasi. Kita dituntut untuk bisa ideation, kita beride tapi juga melakukan realisasi dari ide tersebut. Lalu yang kedua tadi self management, kita menjadi orang yang agile, yang adapt, yang bisa beradaptasi gitu ya, punya adaptability yang bagus gitu ya. Kemudian kita juga bisa memengaruhi orang, leadership gitu, social influence. Makanya sekarang banyak sekali influencer yang dia sebenarnya bagus, dia punya manfaat gitu, karena dia bisa menggiring opini gitu ya. Terus juga bagaimana kita menggunakan teknologi gitu. Jadi itu poin-poin yang saya pikir masih relevan sampai dengan tahun 2025 ya gitu. Oke Mas, ini sangat menarik nih pendapat Mas Greget ini. Saya juga sepakat sih Mas dengan apa yang Mas sampaikan tadi. Nah, ada nggak sih Mas tips gitu ya? Jadi kalau misalnya kita sekarang kan anak muda nih ya, tentu pada proses sedang mencari ilmu, sedang bersekolah atau sedang berkuliah gitu. Ini gimana nih Mas untuk mengembangkan skill-skill tadi seperti problem solving, kepemimpinan, macam-macam tadi itu. Ini di saat kita juga harus membagi waktu dengan pendidikan kita gitu. Ini ada nggak sih Mas tip-tip khusus gitu? Ya, saya sempat dapat pertanyaan seperti ini kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu gitu ya. Jawaban saya adalah sebenarnya mungkin zaman dulu saya akan menjawab ya dengan organisasi, dengan ekstrakurikuler gitu kan. Pasti seperti itu. Tapi sebenarnya saya melihat bahwa sekarang ini pendidikan kita bergerak ke arah yang lebih inovatif. Artinya hal-hal yang tadi saya sebutkan itu dilatih di dalam kelas gitu. Jadi kita melihat kelas ini bukan sekadar pendidikan untuk menambah knowledge saja, tapi di situ juga kita dilatih berpikir yang kritis gitu ya, berkolaborasi, memengaruhi gitu ya, memimpin. Jadi segala hal yang sifatnya soft skill tadi juga terlatih di dalam kelas gitu, sehingga organisasi ekstrakurikuler itu sifatnya pengayaan gitu, pengayaan dari apa yang kita lakukan dalam kelas. Jadi kelas tidak hanya sekedar baca buku, ujian, dapat nilai selesai. Jadi bukan seperti itu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bicara soal pendidikan itu kan sebenarnya ada pendidikan formal, informal, dan non formal gitu ya. Yang itu ujungnya itu bukan sekedar kita punya kompetensi misalnya matematis, statistik atau biologi atau ekonomi gitu, tapi lebih kepada perilaku, dididik, terdidik gitu kan. Jadi kan akhirnya didik tadi. Nah, itu kriterianya apa? Berarti dia punya attitude yang bagus gitu ya. Dia punya pola pikir yang cerdas, yang tajam gitu ya. Dia peka terhadap sosialnya gitu. Dan hal-hal lain yang sifatnya sebenarnya bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, lalu kalau kita tarik ke dalam kompetisi teknis misalnya
seorang ekonom dia berarti harus punya kemampuan ekonomi yang bagus. Kemudian seorang dokter dia harus punya kemampuan dokter. Nah itu kan berarti kompetisi teknis. Nah ini pilihan gitu. Jadi pilihan kita mau kemana, dan itu tidak hanya melalui pendidikan, tapi juga ada sertifikasi, ada training, ada experience, network juga yang berpengaruh. Jadi sebenarnya banyak gitu faktornya, Mas. Gitu. Iya. Jadi di dalam pendidikan sendiri pun kita harusnya bisa mengembangkan skill kita ya, termasuk dalam soft skill tadi gitu ya. Nah, ini kalau berbicara mengenai pendidikan gitu, ini Mas gimana ngelihatnya gitu? Apakah tentu pendidikan semakin tinggi semakin fokus ya? Artinya kita semakin tinggi kita bersekolah itu kita sebenarnya semakin melihatnya semakin kecil. Nah, ini sebenarnya kalau Mas ngelihat dari pengalaman mungkin ya, atau ada cerita dari teman-teman, gimana sih Mas sebenarnya pendidikan itu mempengaruhi kita di masa depan gitu? Misalnya pendidikan apa, terus kita akan peluang kita untuk di masa depan seperti apa, seperti itu Mas. Gimana Mas ngelihatnya Mas? Iya, saya melihat pendidikan sebagai nilai tambah ya Mas. Ya maksudnya gini, kalau di Indonesia kan ada teman-teman kita yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk punya pendidikan yang sesuai dengan yang kita dapatkan gitu ya, sama dengan yang kita dapatkan gitu. Tapi memang kita harus meyakini bahwa pendidikan itu sebagai nilai tambah yang membantu membuka jalur karir yang lebih bagus gitu. Tapi itu juga ada plus minusnya. Maksudnya gini, ketika saya nih, misalnya saya background-nya dulu katakanlah manajemen, kemudian sekarang Islamic Finance gitu ya. Berarti kan yang saya dalami Islamic Finance-nya gitu. Artinya saya melakukan proses spesialisasi di situ. Saya spesialis di Islamic Finance. Berarti nanti persaingan yang akan saya alami juga persaingan dengan orang-orang yang spesialisasinya Islamic Finance gitu. Lebih kecil tapi lebih sengit lagi karena mereka semua orang-orang yang punya kompetensi di situ. Lalu yang kedua, otomatis karena sangat spesifik, berarti kan lapangan pekerjaannya juga sangat sempit, Mas, gitu. Iya. Sekarang kalau kita bicara soal Islamic Finance ya, atau mungkin matematis gitu, atau yang lebih spesifik ekonomi lingkungan gitu, itu kan yang membutuhkan sangat sedikit sekali gitu, dibandingkan kalau misalnya manajemen secara umum gitu ya, atau perbankan secara umum. Nah itu kan berarti kita juga harus punya satu nilai tambah yang lain gitu yang membuat kita berbeda. Jadi kita spesialis tapi kita juga berbeda, punya diferensiasi apa yang bisa ditawarkan. Misalnya kalau saya melihat Islamic Finance sebagai bagian dari kerangka pembiayaan SDGs. Nanti kita bisa ke arah suku dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu jadi ada plus minusnya. Untuk orang-orang yang lebih suka generalis gitu ya, mereka pendidikannya ya udah aku sudah cukup S1 dan sudah merasa bisa mendapatkan tempat yang nyaman gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya itu juga pilihan. Yang terpenting adalah dia bekali dengan pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi saya pikir pendidikan ini tidak hanya bisa didapatkan melalui sekolah sarjana gitu ya, atau S3 gitu, tapi juga dengan pengalaman yang luar biasa, 10 tahun pengalaman gitu. Kalau kata Malcolm Gladwell kalau nggak salah ya, orang ahli itu kan kalau dia sudah menguasai 10.000 jam pengalaman, dia sudah punya 10 jam pengalaman gitu. Artinya berarti 5 tahunan ya itu ya. Nah, dia sebut ahli gitu. Artinya pengalaman kerja gitu ya, itu juga bisa disetarakan dengan pendidikan yang tinggi tadi. Percuma kalau misalnya kita berpendidikan tinggi tapi ibaratnya kosong ya, tidak ada pengalaman, tidak tahu strategi gitu-gitu. Jadi sebenarnya selain pendidikan gitu ya, jadi walaupun kita fokus pada pendidikan, kita juga harus punya kemauan untuk berkembang di bidang yang lain dan kita harus mencari pengalaman di hal-hal baru gitu ya Mas ya. Jadi kita tidak semakin umum lah gitu ya bahasanya, kita juga harus punya view sendiri gitu ya Mas ya. Menarik nih Mas. Ini kalau kita melihat pendidikan gitu ya kan, Mas kan dari LPDP nih gitu. Nah ini kan udah berkuliah ke luar negeri gitu ya. Ini Mas kalau misalnya melihat gimana sih Mas sebenarnya, ada nggak sih perbedaan kalau kuliah di dalam negeri dengan kuliah di luar negeri gitu Mas? Apa sih mungkin keunggulan apa sih yang kita peroleh kalau kita sekolah ke luar negeri atau bagaimana Mas gitu? Ya, kalau saya sih ini ya melihat yang pertama itu dengan adanya LPDP otomatis saya mendapatkan kelebihan dalam aspek aksesnya gitu. Ketika saya ke luar negeri otomatis ya kita nggak bisa bohong ya Mas ya, karena di sana mungkin bukan mungkin sih, memang akses keilmuan lebih terbuka, lebih demokratis, artinya semua orang bisa lebih mendapatkan itu gitu ya. Semua orang bisa mendapatkan itu dengan mudah gitu. Kemudian profesornya gitu ya. Di sini juga banyak, tapi kan pas waktu saya itu yang saya butuhkan yang ada di sana gitu kan. Jadi kita juga harus melihat kebutuhan kita. Jadi ada akses tadi. Yang kedua saya melihat dari lebih banyak sifatnya pengalaman sih gitu. Karena kalau di luar negeri misalnya waktu itu kan saya di Jerman sama di Inggris ya, 2 ya.
Nah, saya melihat perbedaan. Misalnya di Jerman dia fokus dalam nilai-nilai secara kognitif gitu. Sehingga kalau dia melamar pekerjaan gitu ya, dilihat sekali nilainya itu apa, nilai apa mata kuliah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar itu apa gitu. Itu membuktikan kompetensi yang sesungguhnya. Jadi kalau di Inggris gitu ya, itu kita diajari untuk balance. Jadi kita bisa ahli atau bisa jago gitu dari kelas dalam bidang akademik, olahraga juga jago gitu ya, seninya juga jago. Kalau untuk orang Indonesia mungkin ditambah agamanya juga bagus gitu ya pendalamannya. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang berbeda yang saya dapatkan di sana. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa di sini lebih buruk, enggak gitu. Karena ada juga keilmuan-keilmuan yang akan lebih baik dipelajari di Indonesia gitu. Karena Indonesia marketnya di Indonesia gitu. Jadi ya sama aja sebenarnya di luar negeri atau di dalam negeri gitu. Ibaratnya nih Mas, kalau saya boleh memberikan ilustrasi ya, kan katanya kan pendidikan itu kan kayak tanaman dalam pot gitu ya. Kalau potnya bagus, tanamannya akan bagus juga. Tapi itu kurang pas. Kenapa? Tanaman yang ada di gurun gitu ya, dia bisa beradaptasi sehingga mengecilkan daunnya. Misalnya kayak kaktus gitu kan. Atau tanaman yang ada di daerah yang perairannya yang lembab gitu ya, dia juga bisa beradaptasi. Artinya sebenarnya itu tergantung dari si bibitnya sih. Jadi bukan sekedar potnya gitu. Jadi bibitnya sendiri sudah harus bagus gitu. Iya. Jadi saya sepakat nih Mas. Memang walaupun pendidikannya bagus, tapi kalau tidak ada kemauan dalam diri dari dalam diri kita juga kita tidak akan kemana-mana gitu ya Mas ya. Betul. Memang sangat penting lah gitu. Dan walaupun tidak bisa dibandingkan mana yang lebih baik atau lebih buruk antara dalam dan luar negeri, tapi memang kalau di luar negeri mungkin kita akan ada view tambahan gitu ya Mas ya. Karena di dalam negeri mungkin ada kultur yang berbeda atau mungkin ada view yang berbeda dari masyarakatnya gitu. Nah, kalau udah terkait dengan pekerjaan sendiri gimana Mas gitu? Jadi misalnya udah berkuliah ke luar negeri atau berkuliah di dalam negeri ini gimana sih kalau peluangnya sendiri ke depan gitu Mas? Untuk mendapatkan Iya, ibarat kita masuk ke gedung tuh pintunya sih Mas. Sebenarnya kayak ketika kita masuk tuh kan pasti ada orang yang memperhatikan gitu. Wah, ini dari luar negeri nih gitu. Dari luar negeri gitu. Sama juga ketika di dalam negeri pun juga ada kelas-kelasnya. Kalau dari perguruan ini kelas ini gitu kan. Tapi itu hanya sekedar pintu masuk gitu. Ketika masuk kita akan benar-benar dipertemukan dengan orang yang menilai kita berdasarkan kemampuan, kompetensi based gitu. Jadi percuma kalau misalnya kuliah di luar negeri tapi ya kompetensinya rata-rata gitu. Kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih rekan kerja yang dalam negeri tapi dia punya kemampuan analitik yang sangat baik, yang tajam gitu ya, yang dia menguasai pasar, punya jejaring gitu ya, kemudian punya masa gitu-gitu. Ketimbang yang mungkin sekolah di tempat yang bagus banget, tapi ya dia cuma diem aja, tidak bisa memberikan tambahan apapun, nggak bisa ngasih solusi, menawarkan ide gitu ya, dia berpikir secara self-centered gitu ya, dalam arti yang negatif gitu kan. Jadi ya itu sekedar baju yang kita pakai gitu. Tapi setelah kita masuk ke dalam satu lingkungan gitu yang akan bertahan adalah mereka yang benar-benar berkompetensi gitu. Iya, jadi memang kembali lagi kepada diri kita ya Mas. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri baik kuliah di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Nah, memang kalau bicara soal pendidikan juga mau nggak mau harus kita bandingkan juga nih Mas, jadinya gimana sih fasilitasnya sebenarnya di dalam dengan di luar negeri gitu. Nah memang kita akan coba melihat juga gitu gimana sih sebenarnya fasilitas pendidikan di dalam negeri gitu untuk mengembangkan SDM kita menjadi lebih baik dan mencapai tadi kemajuan ekonomi tadi. Nah gitu. Nah kita mungkin kalau dari sisi Mas sendiri ngelihat kalau di Indonesia gimana sih Mas sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada gitu Mas? Mungkin kan kalau udah pernah ke luar negeri udah lihat gitu, yang di luar gimana gitu kan. Mungkin yang di dalam gitu Mas, mungkin ada view gitu Mas untuk masalah sarana dan prasarana pendidikan ini Mas gitu. Ketika kita bicara soal ini 10 tahun yang lalu gitu, ketika saya masih kuliah S1 ya, mungkin gap-nya perbedaannya itu cukup besar gitu. Artinya dari teknologi, dari IT terutama ya, kemudian sarana fisik, fasilitas gitu-gitu kan. Bahkan dari yang ada di Jawa, Jakarta dibandingkan luar Jawa juga beda gitu. Mungkin kalau saya bicara itu 10 tahun yang lalu, gap-nya besar. Tapi untuk yang sekarang, saya pikir dengan pemerintah yang sudah sangat baik, yang memberikan satu upaya kesetaraan akses gitu ya, dan fasilitas untuk pendidikan,
di masyarakat gitu. Itu gapnya sudah mulai mengecil gitu. Ibaratnya ya Mas, ketika saya waktu di Inggris saya menemukan sesuatu yang wah ini keren banget ya. Di sini juga ada gitu. Tahun ini juga sudah ada gitu. Artinya mungkin kita melakukan sprint ya, lari yang sangat cepat gitu ya, jalan jarak pendek. Sedangkan mereka sudah ada di situ gitu. Nah, artinya ya mungkin fasilitas-fasilitas yang sifatnya sifatnya itu fisik gitu. Itu yang mungkin berbeda gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya bukan fisik ya, tapi sifatnya substansi gitu, seperti pendidikan ya. Di luar negeri itu juga ada tantangannya, Mas. Ketika saya menggunakan bahasa lain, misalnya waktu di Jerman bahasa Jerman atau waktu di Inggris bahasa Inggris gitu, itu kan pasti ada reduksi kan, terjadi reduksi penyerapan gitu. Karena apa? Karena bahasanya beda. Ya, kita nggak bisa mengingkari itu. Kecuali kalau saya itu native speaker ya, itu beda lagi gitu. Kalau saya belajar di Indonesia, 100% saya bisa serap gitu, karena bahasanya jelas sekali, saya mengerti dan saya paham. Tapi kalau di sana, saya mungkin harus 2 kali membaca, atau saya mungkin harus mengulang gitu, atau saya harus menanyakan lagi gitu, sehingga ada perbedaan yang menurut saya ini juga harus kita pertimbangkan ketika kita memilih gitu, mau di luar negeri atau di dalam negeri gitu. Jadi jangan hanya berorientasi bahwa selalu di luar negeri lebih bagus. Kalau saya pikir sih itu ya tepat tapi kurang pas gitu. Ya, jadi memang kalau bicara tadi soal fasilitas memang seperti Mas sampaikan gitu ya. Jadi karena kami dari pemerintah nih Mas, walaupun kami insan negara lah ya, ASN gitu, kita sebenarnya dari sisi Kementerian Keuangan khususnya gitu, kita juga sudah memfokuskan kepada pembangunan sektor-sektor terutama pendidikan gitu. Dan kalau tadi dengar pendapat Mas, kita merasa ini nih, apa yang sudah kita lakukan ternyata memberikan hasil gitu ya Mas. Jadi apa yang sudah kita coba untuk dorong ternyata sudah terlihat juga gitu oleh Mas Greget lah. Mungkin harapan kita bisa dilihat oleh seluruh generasi muda gitu. Memang melalui APBN kita bisa membangun sekolah, jalan, jembatan, menyediakan tenaga pengajar gitu Mas. Betul. Itu. Iya, kalau itu nyata sih Mas. Ya, lagi pula kan masyarakat Indonesia juga kan membayar pajak ya. Jadi kelihatan gitu apa sih yang sebenarnya dibangun selama ini gitu. Dan mungkin ini juga sebagai salah satu upaya untuk menjadikan masyarakat ini sebagai satu komponen bangsa yang benar-benar peduli gitu dengan apa yang sebenarnya pemerintah lakukan gitu. Artinya kita jangan hanya menuntut, tapi kita juga mensupervisi gitu. Oh, udah dibangun kok ini. Oh, ini sudah ada jalan ini gini-gini. Jadi ada 2 arah pembangunan yang partisipatif gitu. Jadi membayar pajak juga, pemerintah membangun, masyarakat juga mengakui itu dan menggunakannya dengan baik gitu. Jadi nggak cuman pengennya setara dengan negara lain, tapi tidak melakukan apa-apa gitu kan. Ya, artinya memang pemerintah selain tadi mengumpulkan pendapatan dari masyarakatnya gitu ya, kita juga mendorong pembangunan SDM gitu. Jadi seperti misalnya di kita tuh Mas ada program-program seperti, kalau kebetulan nih Mas ya, saya kan kebetulan memang dari pengelola proyek SBSN ya Mas di JPPR Kementerian Keuangan gitu. Nah memang dari sisi SBSN sendiri itu udah banyak nih proyek-proyek yang sudah dibangun terkait dengan sektor pendidikan. Misalnya di sektor pendidikan itu sudah ada alokasi untuk 762 proyek dengan alokasi 14,5 triliun itu untuk sektor pendidikan. Itu seperti perguruan tinggi negeri, UIN gitu, dan misalnya madrasah gitu Mas. Ini kita coba bangun nih Mas kita mendorong program nasional lah gitu untuk sektor pendidikan. Nah memang harapannya ke depan kita akan semakin baik lagi dan tidak hanya mungkin sektor-sektor prioritas lain, misalnya sekarang kita juga sudah masuk sih ke jalan jembatan gitu, misalnya masih untuk laboratorium memang, tapi memang tidak terlalu kalau yang laboratorium mungkin kalau dibandingkan jumlah yang memang tidak signifikan terlalu besar gitu ya Mas ya, tapi kita sudah ke arah sana gitu Mas. Gimana nih Mas ngelihatnya kalau untuk di Indonesia sendiri, saya kan sebagai pengelola SBSN ya Mas, gimana sih perkembangan perekonomian syariah kita sebenarnya di Indonesia nih Mas gitu. Kalau Mas ngelihat sebagai pengamat ya, mungkin yang tertarik dengan syariah financing di Indonesia gitu Mas. Gimana Mas? Iya, tadi menyambung yang ini ya, yang pembangunan yang dilakukan pemerintah menggunakan SBSN. Saya pikir itu sesuatu yang patut harus diapresiasi gitu ya, karena itu kan
ada berbagai nilai di situ ya, ada syariahnya gitu ya, ada impact-nya, ada pendidikannya gitu ya. Jadi selama ini kan orang-orang biasanya melihatnya ada obligasi syariah gitu ya, udah sebagai sebuah produk dan instrumen aja. Tapi mereka jarang melihat sampai ke belakang atau di luar itu. Sebenarnya apa sih yang dibangun menggunakan pembiayaan ini gitu. Nah, dengan menyampaikan hasil-hasil tadi mungkin masyarakat juga akan lebih senang untuk berpartisipasi. Misalnya kemarin lewat suku retail gitu ya, suku tabungan gitu ya, apalagi yang green suku gitu kan. Nah, saya pikir ini juga satu momentum yang baik gitu ya Mas tentang Islamic Finance di Indonesia, karena kan ya kita tahulah banyak sekali negara-negara di luar Indonesia yang mencoba melakukan self proclaim bahwa mereka adalah sebagai hub dari Islamic Finance gitu ya, capital of Islamic Finance dan lain-lain gitu. Artinya kita juga nggak boleh kalah gitu, karena kalau kita melihat potensinya gitu, Islamic Finance di Indonesia juga sangat besar. Di berbagai lembaga pemerikatan juga kita 10 besar, 3 besar, bahkan ada yang pertama juga, yang nomor 1 gitu loh, di beberapa aspek gitu kan. Artinya ya ini sebagai satu momentum yang sangat baik gitu, yang masyarakat juga bisa ikut berkontribusi gitu ya, karena pilihannya banyak gitu. SBSN aja kan ada banyak ya, ada yang tabungan, ada yang green, ada yang retail gitu, ada yang cash coupling suku gitu. Artinya ya kita kita perlu bersyukur tinggal di Indonesia dengan berbagai instrumen yang luar biasa beragam gitu tentang keuangan syariah, karena ini membantu memberikan nafas yang baru, baik dari sisi keagamaan, spiritualnya, atau dari sisi pembangunannya gitu ya, dari sisi ekonomi dan untuk Indonesia sendiri gitu. Mungkin menanggapi sedikit ya Mas terkait dengan green ini, memang ini pertama kali kita terbitkan sebenarnya pada suku global kita ya, artinya kita menerbitkan green untuk instrumen yang sifatnya kita tawarkan ke internasional gitu. Tapi di tahun 2019 kita pertama kali coba untuk green suku tabungan nih. Jadi dia suku tabungan yang bersifat green. Nah, ini mungkin kalau kita lihat mungkin satu-satunya mungkin ya gitu ya di Indonesia, di dunia mungkin gitu untuk yang retail ini gitu. Dan ini waktu kita terbitkan pertama itu laku di Indonesia gitu. Dia nilainya bisa kita terbitkan sampai dengan 1,5 triliun. Artinya masyarakat Indonesia sendiri pun sebenarnya punya concern untuk green suku ini gitu. Nah, memang ini yang kita harapkan gitu. Jadi produk kita itu apa yang kita coba buat gitu ya untuk menarik investor gitu. Jadi untuk green sukuk ini kan sebenarnya selain untuk pembangunan nasional juga digunakan untuk proyek-proyek yang sebenarnya punya concern atau ke arah yang mendukung perbaikan iklim lah, seperti itu Mas gitu. Iya. Ya, itu satu terobosan yang perlu diikuti negara-negara lain ya Mas ya, karena ibaratnya green tapi bisa diakses oleh masyarakat umum gitu. Artinya ya akan semakin inklusif kan kalau misalnya masyarakat umum gitu yang bisa beli dalam nominal 1 atau 2 juta gitu. 2 juta ya maksudnya 2 juta gitu kan. Jadi sesuatu yang harus didengar oleh negara lain supaya bisa diikuti perkembangannya gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah saya beli, tapi yang mana ya? Saya agak lupa. Karena kan alhamdulillah pemerintah ini cukup melalui DJPR ya. Ini kan cukup agresif ya untuk menawarkan instrumen yang retail ya. Jadi setiap 4 bulan, 3 bulan sekali itu kan muncul. Jadi kayak bingung ya. Kemarin yang dibeli yang mana gitu. Yang green apa yang bukan gitu. Saya sampai kemarin tuh sempat telat Mas yang cash coupling suku. Itu kan waktu pertama kali curahkan itu kan kita harus ke bank kan. Iya Mas. Pandemi kan. Nah itu saya telat akhirnya. Jadi udah ke sana tapi menunggu hasil masih bisa masuk apa enggak bisa. Ya udah. Gitu. Iya Mas. Jadi memang kalau penjualan instrumen-instrumen yang retail ini memang kita kembangkan agar lebih menarik minat investor. Dan kita juga dorong supaya menjadi alternatif atau solusi untuk investasi bagi generasi milenial atau generasi muda gitu Mas. Jadi memang kita masih menawarkan kepada generasi muda ini, kita arahkan untuk perubahan dari saving society ke invest society gitu. Jadi masyarakat itu dari menabung bisa mulai mencoba untuk berinvestasi. Tentunya produk yang kita tawarkan kan aman ya, artinya tidak ada resiko gitu ya. Atau hampir tidak ada resikonya mungkin gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada resiko mungkin terlalu wah gitu. Tapi hampir tidak ada resikonya gitu. Takabur ya. Takabur. Ya jadi waktu justru di tahun 2020 kemarin
penjualan suku tabungan kita menjadi yang terbaik gitu waktu ketika pandemi itu bisa mencapai 5 triliun dengan 4 ribuan investor baru dan 56% itu didominasi oleh generasi milenial, Mas. Milenial. Ya. Nah, ini juga menarik Mas fenomenanya karena kan kenapa kok justru malah saat pandemi gitu ya milenial melakukan shifting spending mereka ke suku gitu ya. Biasanya kan untuk liburan gitu kan atau untuk ambil kursus dan lain-lain. Tapi mereka mengalihkan ke suku. Nah, berarti kan ada something yang milenial lihat di green suku atau suku itu gitu. Suku retail itu gitu. Artinya mungkin suku retail ini menjawab demand dari anak-anak milenial yang selalu menyampaikan kegelisahan kemana sih uangku tuh sebenarnya berlabuh gitu ya, berlabuh aduh bahasanya bermuara gitu ya. Maksudnya ketika saya menggunakan uang 1 juta 2 juta untuk membeli suku gitu ya, kemana gitu. Nah ketika itu merupakan satu instrumen pemerintah selain aman gitu ya, ternyata juga digunakan untuk pembangunan sehingga mereka merasa oh berarti aku juga ikut membantu pembangunan dong ya selain pajak yang dibayarkan. Jadi seolah-olah kayak merasa bahwa eksistensi mereka itu sesuatu yang bermanfaat gitu loh Mas. Jadi nggak sekedar pakai uang buat belanja, buat senang-senang gitu, tapi sesuatu yang wow keren gitu, membanggakan. Nah ini fenomena yang perlu diteliti dan dipertahankan gitu. Iya. Jadi Mas sebagai ini kita sangat berterima kasih kalau pendapat Mas tadi cukup positif buat kita gitu. Kita sebagai penerbit produk-produk retail tadi itu senang mendengarnya ya. Jadi saya pribadi gitu sebagai bagian dari institusi yang menerbitkan produk tersebut merasa punya nilai lah Mas ya. Jadi ibaratnya bisa membantu, bisa memberikan kesempatan atau bisa memberikan alternatif investasi bagi kaum muda gitu Mas. Memang saya merasa senang gitu kalau Mas menyampaikan seperti tadi gitu. Nah mungkin ada nggak sih Mas pendapat atau view khusus gitu terkait perkembangan suku negara khususnya misalnya terkait dengan suku proyek atau suku suku retail gitu, ada view nggak Mas gitu yang bisa mungkin di-share gitu, apalagi Mas juga sebagai salah satu investornya gitu ya, mungkin ada view khusus gitu Mas untuk kita gitu Mas. Iya, saya melihat ada 4 hal utama ya yang kita bisa lihat tarik dari SBN, instrumen SBSN yang pemerintah terbitkan dengan berbagai ragamnya gitu. Yang pertama adalah akses gitu. Saya pikir dari yang pemerintah suku negara yang sifatnya tidak retail dan yang retail gitu kan, itu kan berarti menjawab akses masyarakat supaya lebih inklusif dalam terlibat melalui suku gitu ya atau SBSN tadi. Kemudian yang kedua juga ada kontrol gitu dari masyarakat sebagai investor. Maksudnya kontrol itu apa? Karena kan kontrol terhadap pilihan mereka gitu. Kan ada pilihannya ya Mas, ada suku retail, suku tabungan, ada kalau kita bicara suku, tapi yang nggak suku, yang non syariah kan juga ada gitu ya. Nah untuk mereka yang nggak peduli syariah, nah value juga bisa memilih itu. Artinya mereka punya kontrol penuh terhadap apa yang mereka ingin investasikan gitu kan. Lalu yang ketiga partisipasi gitu. Nah ini juga nilai yang menurut saya sangat esensial gitu ya, karena kita kalau investasi itu kan ibaratnya orang selalu mikir berapa sih imbal hasilnya, kuponnya atau return-nya gitu. Tapi di sini return itu tidak hanya berupa nominal dari keuntungan suku tadi, tapi lebih daripada itu. Misalnya berapa sih kalau kita bicara green suku, berapa sih karbon dioksida yang diturunkan gitu ya. Berapa sih masyarakat yang akhirnya beralih dari mobil pribadi ke kereta, ke KRL gitu ya. Berapa sih anak-anak yang bisa sekolah, merasakan gedung baru di universitas, gitu-gitu kan. Jadi ada sesuatu yang bisa kita kuantifikasikan yang sebenarnya sifatnya itu kualitatif gitu. Kualitas kehidupan manusia yang muncul atau timbul dari investasi tadi gitu. Lalu yang keempat, manfaat gitu ya. Nah, manfaat ini luas sekali ya. Manfaat untuk Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara penerbit suku yang disegani dan juga diakui oleh masyarakat internasional gitu ya. Kemudian manfaat untuk pengembangan syiar Islam juga gitu ya. Karena ternyata ternyata suku ini kan yang membeli nggak cuma orang Islam gitu kan. Ya nggak cuma milenial Muslim, tapi juga mereka yang peduli dengan pembangunan gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa keuangan syariah ini universal nilainya gitu. Sebenarnya siapapun sebenarnya bisa ikut terlibat dan justru malah diharapkan untuk terlibat karena ada nilai-nilai keadilan di situ, nilai-nilai pertumbuhan yang seimbang dan adil gitu ya. Terus kemudian juga redistribusi dan lain sebagainya. Jadi saya lihat
ini satu inovasi yang apa ya, yang sangat komprehensif gitu. Kalau kita bisa mengelola satu persatu nilainya ya Mas ya. Iya. Gitu. Iya, terima kasih banyak nih Mas atas pendapatnya gitu. Nah ini tadi kita udah ngomong terkait suku negara ya gitu ya. Dan Mas sendiri sebagai investor melihat itu bagaimana gitu. Nah sekarang kita coba Mas sebagai orang yang concern dengan finance, terutama syariah finance. Nah di Indonesia sendiri sebenarnya gimana sih Mas ngelihatnya gitu? Karena banyak yang bilang nih investor finance syariah finance di Indonesia itu banyak yang belum bergerak sebenarnya dan potensinya masih sangat besar gitu. Nah ini kalau Mas sendiri sebagai orang yang punya concern atas syariah finance ini, gimana sih Mas ngelihatnya di Indonesia gitu Mas? Iya, kita harus melihat fakta dan data gitu. Kalau kita bicara soal literasi kan memang literasinya masih kurang ya. Kita di angka 9% kalau nggak salah ya. Artinya dari 100 orang hanya 9 yang paham. Kenapa saya bicara literasi? Karena literasi ini yang menjadi salah satu faktor kenapa inklusinya juga kurang gitu. Kalau orang tidak paham, bagaimana orang mau menggunakan gitu kan? Dibandingkan yang konvensional misalnya udah 38-37% kalau nggak salah ya. Jadi perbandingannya 4 kali lipat gitu. Artinya ada PR di situ gitu. Nah berarti harus ada literasi, edukasi dan sosialisasi yang lebih masif lagi gitu. Kemudian itu dari literasi ya Mas. Kalau dari tapi kita juga harus melihat juga literasi ini kan literasi keuangan syariah secara umum gitu. Bank Indonesia itu mengeluarkan laporan kalau nggak salah literasi untuk yang siswaf gitu ya, literasi yang siswaf itu lebih tinggi gitu. Nah berarti kan orang-orang lebih paham tentang siswaf gitu. Artinya kita juga harus melihat strateginya. Oh berarti kita harus fokuskan ke yang komersial juga gitu, lebih digemborkan lagi karena yang siswaf udah pada paham, meskipun tetap harus digarap juga gitu ya. Nah, jadi literasi ini juga harus dikerjakan pertama. Yang kedua masalah inklusi gitu ya. Kalau inklusi ini kan karena literasinya belum ada gitu ya, makanya inklusinya juga terhambat gitu. Sehingga kita juga harus mencoba untuk ya sama-sama lah. Artinya kita mengerjakan meningkatkan literasi itu juga membantu untuk meningkatkan inklusinya. Misalnya dengan cara product development yang lebih banyak gitu ya. Kemudian juga misalnya keterlibatan teknologi gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana menghubungkan sosial dan komersial karena saya ambil contoh ya, CWLS itu kan menghubungkan sosial dan komersial gitu, sehingga akan semakin meningkatkan perpaduan segmen gitu. Mereka yang hanya paham sosial kayak siswa, ternyata juga bisa berkontribusi juga meningkatkan inklusi untuk yang komersial dan lain sebagainya. Gitu. Artinya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Gitu. Nah, memang kalau kita bicara soal potensi ya, Mas. Dibandingkan negara lain, misalnya kayak di Malaysia atau di Saudi Arabia, mereka market share keuangan syariahnya sudah di atas 20% gitu. Atau mungkin di Saudi Arabia kayaknya 50% ya. Kita kan masih 9% gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya ini justru tantangan gitu. Kenapa kok bisa 9% aja padahal masyarakat muslimnya banyak gitu. 200 ribuan orang gitu ya. Kemudian juga beragam dari yang mereka fokusnya pada microfinance, perbankan, pasar modal, investasi itu banyak gitu. Harusnya semakin banyak semakin tinggi dong gitu ya market share-nya. Nah, kenapa gitu? Nah, ini menjadi PR kita semua gitu. Misalnya kita harus menggunakan pendekatan yang lebih holistik. Maksudnya gini, jangan melihat keuangan syariah atau pembiayaan atau instrumen keuangan syariah itu hanya sebagai sekedar instrumen dan produk. Tapi bagaimana itu menyentuh sektor real. Misalnya pembiayaan UMKM. UMKM itu kan berkontribusi 60% GDP ya. Atau 97% angkatan kerja gitu. Bagaimana supaya benar-benar sampai ke sana gitu. Terus dikaitkan dengan tadi perubahan iklim gitu, dikaitkan dengan kesetaraan gender gitu, dikaitkan dengan pendidikan gitu. Sehingga keuangan syariah ini tidak dianggap sebagai satu instrumen yang terpisah, tapi benar-benar terintegrasi dengan sektor kehidupan yang lain gitu. Sehingga kalau kayak gitu kan nanti akan lebih luas manfaatnya. Plus juga insya Allah meningkatkan inklusi tadi, karena makin banyak orang yang paham, makin banyak orang yang menggunakan. Gitu. Wah luar biasa sekali nih pendapatnya Mas. Ini saya kira menjadi masukan yang sangat penting juga ya buat kita ya di DJPPR Kementerian Keuangan ini. View yang menarik gitu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan nanti gitu ya di level yang lebih tinggi gitu Mas. Ini memang menarik kalau ngobrol dengan yang muda-muda ini biasanya out of the box katanya gitu. Jadi view-nya mungkin lebih lebih segar ya, gitu. Nah bicara soal keuangan syariah tadi kan memang Mas sendiri kan tentunya punya pengalaman di luar negeri ya. Jadi mungkin kalau melihat ini sebenarnya benchmark kita kemana gitu Mas. Mungkin nggak cuman dari sisi pengembangan keuangan syariahnya, termasuk juga ketika kita mencari keilmuannya gitu Mas. Mungkin Mas
pengalaman gitu soal ini gitu. Mungkin bisa di-share juga. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan nih yang tertarik dengan keuangan syariah atau mau belajar keuangan syariah, mungkin ada benchmark khusus gitu Mas mungkin. Ya, kalau saya dulu dengan LPDP itu di Durham University ya di Inggris gitu. Tapi ya itu salah satu yang terbaik. Tapi juga ada yang lain pilihannya, misalnya di Malaysia gitu ya, atau di Qatar. Kalau di Qatar memang kekurangan saya karena saya nggak bisa bahasa Arab ya. Jadi saya mungkin memilih yang mungkin di Malaysia atau Inggris saja gitu. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang bisa bahasa Arab juga nggak apa di sana gitu. Nah, di masing-masing lokasi ini ada plus dan minusnya, Mas. Mungkin plusnya masing-masing ya beda-beda gitu ya. Kayak misalnya di Inggris, karena itu kan negara yang Muslim minority gitu, sehingga lebih beragam nanti yang ke sana, tidak hanya orang orang Inggris atau Eropa, tapi juga ada Afrika, ada Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara gitu ya, dan Amerika gitu. Artinya akan ada lebih banyak tantangan gitu, karena kita harus memadukan perbedaan pola pikir tadi gitu, sehingga diperlukan understanding yang kuat gitu, sehingga kita waktu itu membahas keislaman itu secara fundamental. Misalnya ya keuangan syariah itu kan kita harus melihat kenapa riba itu nggak boleh gitu ya, dari etikanya, dari moral filosofinya. Jadi kita benar-benar melihat sesuatu itu why-nya gitu, kenapa gitu. Nah dari situ nanti ketika ambil keputusan gitu ya, kita akan selalu melihat akarnya, sehingga nanti solusinya itu diharapkan bisa menjawab why tadi gitu. Nah kalau yang di Malaysia, saya waktu itu pernah ke sana untuk exchange ya, tapi bukan tentang Islamic Finance. Tapi ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang Islamic Finance dari sana gitu ya, saya melihat mereka lebih unggul dalam inovasi gitu. Jadi product development. Jadi lebih diarahkan ke sana gitu ya, sehingga muncul berbagai instrumen-instrumen yang baru gitu ya, instrumen-instrumen yang belum pernah ada yang terkait dengan fintech atau apalah gitu. Jadi masing-masing punya kelebihannya gitu. Jadi tergantung gitu mau fokusnya kemana dan akses kita kemana gitu. Kalau ternyata bisa ke Inggris ya ke Inggris, kalau ke Malaysia ya ke Malaysia gitu. Lalu tadi pertanyaan soal benchmark, Indonesia itu bisa jadi menjadi benchmarknya negara lain loh Mas. Sebenarnya kita juga, iya jadi karena kita juga unggul gitu di keuangan syariah. Jadi mereka juga melihat bagaimana Indonesia mengadopsi regulasi yang baik gitu ya, yang sesuai dengan keislaman, sesuai dengan syariah gitu maksudnya. Kemudian bagaimana masyarakat kita tuh punya kekuatan massa yang besar, kayak kita ada IAEI, ada MES, ada FOSE, ada asosiasi dan banyak lagi gitu kan. Itu di negara lain memang ada gitu kan, kadang mungkin nggak ada ya gitu. Kita punya dari zakat sampai dengan suku gitu ya, sampai dengan asuransi, microfinance gitu. Itu kita punya semuanya. Jadi kita mungkin juga bisa menganggap negara lain sebagai benchmark, tapi jangan sampai lupa bahwa kita juga sebagai benchmark negara lain gitu. Jadi sinergi lah, berkolaborasi gitu. Gitu. Oke Mas, makasih Mas. Itu jadi memang gini ya rekan. Jadi selain bisa mengambil benchmark negara lain tadi seperti disebutkan oleh Mas Greget ya gitu. Kita juga sebenarnya green suku dan global suku kita itu cukup diakui gitu di mata internasional. Misalnya pada tahun 2020 kita mendapatkan International Islamic Finance Award 2020 dari Asset Triple A, kemudian Best Green Suku dari Cambridge IFA, kemudian dari Largest Green Suku in 2020 gitu. Jadi ya kita nggak kalah lah gitu sebenarnya dari sisi pengembangan keuangan syariah sebenarnya. Dan ini mungkin bisa menjadi tambahan view buat rekan-rekan yang memang ingin mendalami keuangan syariah di Indonesia gitu. Misalnya memang pengen bersekolah di luar juga, di sini juga bisa loh gitu. Kita memperdalam misalnya dari sisi green sukunya gitu. Nah mungkin seperti itu Mas. Jadi mungkin di masa depan nih pengembangan keuangan syariah di Indonesia bisa semakin baik tentunya gitu. Kita harapkan gitu ya. Ya, dan tadi juga saya lupa nyebutin satu lagi. Kan tadi ada Inggris, ada Qatar, ada Malaysia gitu, tapi juga ada Indonesia gitu ya. Jadi kita ada S1, S2, S3 gitu, itu semuanya ada gitu. Lembaga training juga banyak gitu. Artinya pilihannya juga bisa di Indonesia gitu. Betul sekali. Jadi memperluas lah, semakin luas. Jadi jangan hanya melihat keluar, kita mungkin bisa juga melihat ke dalam, dan apalagi kalau kita bisa berinovasi di sektor itu ya Mas ya, tentu akan semakin baik buat kita gitu. Betul. Mungkin itu Mas, kita udah ngobrol panjang lebar dari soal pendidikan, perkembangan keuangan syariah tadi. Nah mungkin apa sih harapan Mas gitu, atau ada pesan nggak sih untuk rekan se-DJPPR atau anak-anak muda khususnya gitu ya, rekan se-DJPPR yang muda gitu, ada nggak sih Mas gitu mungkin?
Mungkin ini klise ya Mas, tapi menurut saya ini powerful sih. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi pokoknya jadikan orientasi kita itu manfaat gitu. Saya kemarin sempat nulis satu caption gitu kan di Instagram saya gitu, bahwa sebenarnya yang menjadi tujuan kita hidup itu bukan semata-mata happiness. Jadi bukan kebahagiaan, tapi ada yang lebih baik daripada itu, usefulness, kebermanfaatan. Jadi kita hadir di dunia ini sebagai apa sih gitu. Jadi anak muda itu harus mikirnya ke sana gitu. Jangan hanya berpikir soal happy-happy aja, tapi kita bermanfaat. Itu yang paling penting. Karena itu selain buat diri kita sendiri juga bagus gitu ya, tapi buat orang lain juga bagus gitu. Jadi harus punya manfaat gitu. Nah, yang kedua, saya selalu menegaskan teman-teman itu untuk melihat purpose gitu. Purpose itu sesuatu yang sangat esensial dalam sebuah perjalanan ya. Artinya di dalam karir, dalam sekolah, kehidupan. Purpose-nya itu apa? Nanti dengan melihat purpose ini kita jadi tahu reason-nya, jadi tahu why-nya, dan jadi tahu plan-nya. Jadi kita terarah gitu. Nah, ini anak-anak muda baik yang di bidang keuangan syariah atau yang di bidang yang lain harus punya itu. Jadi ada manfaat dan ada tujuannya gitu. Makanya selalu kan kalau deskripsi gitu ya di pelaporan itu kan manfaat dan tujuan dan manfaat. Itu karena itu sangat esensial sebenarnya. Itu bukan sekedar cuma formalitas ya, tapi itu benar-benar membutuhkan kontemplasi, perenungan, pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan untuk bisa mendapatkan jawaban atas dua hal tadi. Jadi mungkin itu pesan saya untuk teman-teman. Ya, saya baca kemarin tuh Mas, memang saya membaca yang Mas tulis di Instagram itu menurut saya sangat menarik. Itu memang dari sisi sisi pemikirannya gitu lebih mendalam ya gitu. Artinya kita mencari kebahagiaan itu justru bukan keluar gitu, tapi ke dalam diri kita sendiri gitu ya, dengan membangun tujuan tadi, membangun kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar kita. Ini luar biasa nih kalau dibaca, didalami mungkin. Wah, ini. Jadi kalau mau follow atau mau dengar pendapat-pendapat Mas Greget nih mungkin bisa disampaikan Mas nih media sosialnya di mana gitu. Mungkin bisa. Kalau saya membaca tulisan tadi itu kan saya tergerak ya, mungkin Mas bisa disampaikan jadi rekan-rekan bisa ikut serta nih ngelihat itu gitu. Wah, ini ya free promo ya. Free promo untuk akun Instagram. Kalau saya ada di Greget Kalabuana biasa, tapi kalau di mediumnya juga di Greget Kalabuana medium.com itu juga bisa tulisan-tulisan yang lebih serius. Tapi kalau yang lebih umum populer di Instagram ada. Yang penting jangan lupa dengerin podcast yang dengan DJPPR ya, ini untuk kita. Yang kedua, kalau kemarin kan fokusnya Islamic Finance, ini lebih luas dan lebih populer. Ya, mungkin itu ya rekan saya. Jadi kalau rekan ingin berkunjung ke Instagram Mas Greget, silakan tadi di Greget Kalabuana untuk yang lebih umum, untuk yang lebih spesifik tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Greget. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan Facebook DJPPR Kemenq serta dengarkan podcast ini tentunya. Podcast ini untuk kita yang ada di Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Nah, videonya bisa dilihat nanti di YouTube DJPPR Kemenq. Dan jangan lupa di-subscribe. Mas, jangan lupa subscribe ya. Siap. Ya, mungkin seperti itu Mas. Atau ada pesan akhir atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup Mas? Terima kasih banyak untuk DJPPR yang telah memberikan ruang untuk bisa berbagi ide gitu ya, dan juga pandangan gitu. Dan semoga silaturahim ini tidak berhenti di sini. Artinya kita bisa tetap bersilaturahmi dengan media yang lain gitu ya, atau mungkin nanti ke Jakarta bareng-bareng. Amin. Ya, terima kasih Mas Greget. Ya, demikian rekan DJPPR, saya Ishak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun ketika melakukan perbincangan ini. Terima kasih banyak kepada Mas Greget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.